Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Kenji Oyama, NPM 243510331. Di sini saya akan mengimplementasikan pengembangan website saya, website e-commerce, yaitu toko sepatu yang bernama Kickzone, berbasis PHP dan native, dan juga MySQL. Lalu di sini agenda presentasi. Yang pertama itu ada pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan, lalu landasan teori, berisi e-commerce-nya, PHP native, MySQL, dan keamanan. Lalu yang ketiga ada analisis dan perancangan yang berisi basis data, arsitektur dan antarmuka, lalu implementasi yang berisi halaman pengunjung dan admin panel. Lalu yang kelima ada keamanan dan pengujian. Yang terakhir itu ada penutup, kesimpulan, dan saran pengembangan. Lalu kita masuk ke latar belakangnya. Itu toko sepatu konvensional terbatas jangkauan pasar dan jam operasional. Di sini ada 5 poin. Yang pertama itu perkembangan teknologi mengubah pola transaksi jual beli menjadi e-commerce. Lalu industri sepatu berpotensi besar dikembangkan lewat platform digital seperti sneakers, running, casual, dan sport. Lalu di sini mahasiswa ditugaskan membangun website e-commerce yaitu Kickzone dengan pendekatan PHP native dan juga MySQL. Lalu pendekatan natif dipilih agar memahami fondasi seperti koneksi database, CRUD, autentifikasi, hingga keamanan dasar. Yang terakhir itu ada website mencakup dua sisi, yaitu pengunjung, user, dan admin pengelola toko secara menyeluruh. Lalu ada rumusan masalah dan tujuan. Di sini terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana merancang basis data relasional untuk seluruh proses bisnis toko sepatu daring. Lalu yang kedua, bagaimana mengimplementasikan fitur pengunjung seperti produk, keranjang, checkout secara aman. Yang ketiga, bagaimana membangun panel admin terpisah untuk mengelola produk, kategori, pesanan, dan pengguna. Yang keempat, bagaimana menerapkan keamanan dasar seperti hosting, kata sandi, dan pencegahan celah query-nya. Lalu di tujuan project itu ada 4. Yang pertama, merancang basis data relasional yang efisien dan terintegrasi antar tabel, membangun antarmuka modern dan responsif di berbagai ukuran perangkat, menerapkan autentifikasi berbasis session dengan hosting kata sandi. Yang terakhir, membangun panel admin dengan operasi CRUD penuh atas dasar tokonya. Lalu masuk ke batasan masalah. Di sini ada 4. Yang pertama itu kategori produk seperti sneakers, running shoes, casual shoes, dan sport shoes. Yang kedua ada pembayaran simulasi, bisa melalui transfer bank, e-wallet, QRIS, COD. Lalu PHP natif ditambah PDO tanpa framework backend, akses database via PDO. Lalu HTML, CSS, dan JS. Lalu masuk ke landasan teori. Ada e-commerce, transaksi jual beli elektronik seperti katalog, keranjang, checkout, manajemen pesanan. Lalu PHP natif, kode PHP murni tanpa framework, kontrol penuh atas struktur dan logika aplikasi. Lalu file MySQL relasional, basis data. Di sini saya menggunakan basis data SwissStore dengan 6 tabel yang saling berelasi. Lalu keamanan webnya dan responsive design yang menggunakan CSS Grid dan Flexbox. Lalu perancangan basis data. Yang pertama itu ada user, pengguna admin atau customer, lalu kategori seperti kategori sepatu, lalu produk, cart, order, dan order detail.
Lalu arsitektur sistemnya di sini ada admin, user, asset, config, include, dan index.php-nya. Lalu di sini ada perancangan antarmuka. Ini menandakan seperti karakteristik tata letaknya. Lalu implementasi sisi pengunjung atau user, terdapat 5 halaman. Yang pertama itu beranda, terdapat hero banner, kategori, produk unggulan dan terlaris, produk terbaru. Yang kedua itu ada produk dan detail, seperti filter kategori, pencarian, sorting, detail, ukuran sepatu dan stoknya. Lalu keranjang belanja, check out, alamat, metode kirim dan bayar. Lalu autentifikasi seperti register, login, atau logout via PHP session. Lalu di sini ada implementasi admin panelnya. Ada 5 juga. Yang pertama itu dashboard, statistik toko yang berisi statistik toko, stok menipis, grafik produk terjual per kategori. Lalu ada manajemen produk yang berisi CLUD produk penuh, ditambah unggulan unggah gambar. Lalu ada manajemen kategori, manajemen pesanan, dan manajemen pengguna. Lalu implementasi keamanan sistemnya, ada 4 lapisan keamanan yang saya terapkan pada sistem Kikzone ini. Yang pertama itu ada prepare statement, seluruh query select, insert, update atau delete memisahkan struktur SQL dari data input pengguna. Lalu yang kedua ada autentifikasi dan otorisasi, fungsinya penjaga login, memeriksa status session sebelum akses halaman diberikan. Lalu validasi input server dan output escaping. Lalu pengujian sistem, login dengan data valid, lalu diarahkan ke sesuai peran. Registrasi email duplikat, otomatis itu ditolak sistem. Di sini kita bisa menambahkan, ubah atau hapus item keranjang. Lalu total diperbarui secara otomatis, checkout tanpa login, checkout lengkap, lalu filter dan pencarian produk. Lalu ada admin CRUD produk, data tersimpan dan tampil, akses admin tanpa login, ditolak dan dialihkan. Di sini kesimpulan dan sarannya. Di kesimpulan terdapat 5 poin. Yang pertama itu website Kikzone berhasil dibangun dengan PHP natif. Yang kedua, 6 tabel rasional mempresentasikan alur bisnis e-commerce secara lengkap. Yang ketiga, keamanan diterapkan berlapis. Yang keempat, antarmuka responsif dengan CSS Grid dan Flexbox. Yang kelima itu ada 14 skenario black box testing berhasil sesuai harapan. Lalu ada saran, integrasi payment gateway nyata. Yang kedua ada fitur wishlist atau produk favorit. Lalu filter ulasan dan penilaian dari pembeli, notifikasi surel otomatis dan ekspor laporan. Yang terakhir itu ada migrasi arsitektur ke pola MVC atau framework PHP modern. Lalu di sini kita masuk ke webnya. Oke, di sini kita sudah masuk ke webnya. Di sini kita harus login dulu. Kita coba ke bagian customer atau usernya dulu. Nah, di sini terdapat
beranda atau home. Nah, kita klik. Di sini ada terdapat produk berbagai macam sepatunya, sneaker, running, casual, dan sport. Di sini ada sneaker, lalu keranjang, lalu profil penggunanya. Langsung saja kita coba belanja sekarang. Di sini kita coba klik pada bagian Nike Air Max 270. Kita lihat detailnya. Bisa memilih pilih ukuran sepatu, lalu jumlah yang ingin diinput. Di sini terdapat deskripsi sepatunya juga, lalu warna, stok, dan ukuran. Coba kita tambahkan ke keranjang. Nah, di sini berhasil ditambahkan ke keranjang. Terdapat juga ringkasan pesanannya. Lalu kita coba ke menu checkout. Nah, di checkout di sini kita bisa mengubah namanya seperti ini. Ya, masuk ke 3. Lalu kita mengisi alamatnya. Lalu kabupaten kota, lalu kode posnya. Nah, catatan ini opsional. Nah, untuk metode pengirimannya ada 4 versi. JNE Rek, ada yang gratis ongkir, ada yang JNE Yes, dan JNT Express. Lalu ada terdapat metode pembayaran seperti transfer bank, e-wallet, QRIS, dan COD. Nah, bisa kita pilih salah satu. Misal di sini saya milih COD. Lalu terdapat ringkasan pesanannya juga. Kita konfirmasi pesanan. Nah, di sini pesanan berhasil. Pesanan ke-8 Anda telah diterima dan sedang diproses. Kami akan mengirimkan konfirmasi ke email Anda segera. Terdapat nomor pesanannya. Nah, kita kembali ke toko. Di sini kita masuk ke bagian admin panelnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke bagian admin panel. Di dashboard itu terdapat produk, kategori pesanan, lalu pelanggan. Nah, di sini kita bisa melihat kalau di admin panel kita bisa menambahkan produk. Misal di sini terdapat 14 produk. Kita bisa nambahkan, ngedit, atau menghapus produk tersebut. Nah, di sini ada total 3 pelanggan, ada 8 total pesanan, dan juga total pendapatan. Di sini ada juga penjualan per kategori dari sneaker, running, dan casual. Nah, di sini terdapat pesanan terbaru. Kita masuk ke pesanan tadi. Nah, seperti ini. Pending. Kita bisa sebagai admin panel kita bisa mengedit seperti diproses. Nah, dikirim, dibatalkan, dan juga selesai. Nah, di sini. Lalu di kategori ini bisa lihat kategorinya seperti sneaker, running, casual, dan sport. Bisa kita lihat di produk. Nah, bisa juga kita push atau edit. Bisa kita lihat ini akan masuk ke halaman sebelumnya.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.